materi tentang hukum pidana. Perkenalkan, saya sendiri Zulkarnain. Saya Sabrina, saya Naomido, saya Andi Brianita, saya Novita Lestari. Saya Teguh Prasetyo. Selamat menyaksikan video kami. Hukum pidana. Definisi hukum pidana ius ponel. Menurut Metzger, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai berikut. Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi, definisi itu hukum pidana berpokok pangkal pada 1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, 2. Pidana. Pengertian hukum pidana tersebut juga dikenal dengan ius ponel. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidanakan atau disingkat perbuatan jahat. Oleh karena itu, dalam perbuatan jahat tersebut harus ada orang yang melakukannya. Maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi 2, yaitu 1. Perbuatan yang dilarang, 2. Orang yang melanggar larangan itu. Pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat perbuatan itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi tindakan tata tertib, Trutsmetzregel. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan seperti yang tercantum pada pasal 10 KUHP, yaitu dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan sebagai berikut, yang termasuk hukuman pokok 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara, 3. Hukuman kurungan, 4. Hukuman denda. Yang termasuk hukuman tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman keputusan hakim. Definisi hukum pidana ius punendi. Di samping ius punel ada ius punendi. Ius punendi dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, ius punendi adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit, ius punendi adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Jadi, hak punendi adalah hak mengenakan pidana, dan ius punendi harus berdasarkan pada ius punel. Fungsi hukum pidana dapat dibedakan dari hukum pidana, yaitu fungsi umum dan fungsi yang khusus. Yang pertama, oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana sama juga dengan fungsi pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam kemasyarakatan. Yang kedua, fungsi yang khusus dari hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana dan sifatnya lebih tajam dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Delik. Delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui Undang-Undang Dasar sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Delik di sini memiliki beberapa unsur. Ada 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif melalui kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Sedangkan unsur objektif adapun perbuatan manusia, akibat perbuatan, sifat melawan hukum dan dapat dihukum, serta keadaan-keadaan. Di sini adapun macam-macam delik, yaitu kejahatan dengan pelanggaran. Menurut Wirjono Projodikoro, antara keduanya terhadap perbedaan kuantitatif di mana kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran. Pemidanaan. Jenis pidana dalam KUHP terbagi menjadi 2. Yang pertama, pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan pidana denda.
Poin yang kedua, pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak, perampasan barang, pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana. Beberapa pengertian atau makna tentang sanksi pidana sebagai berikut. Yang pertama, sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada bila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, tetapi sudah ada. Karena sudah tercantum dalam peraturan hukum, perlu diingat bahwa sebagai alat kontrol, fungsi hukum pidana adalah subsidiar. Artinya, hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Yang kedua, sanksi yang tajam. Dalam hukum pidana membedakan dari lapangan hukum yang lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Oleh karena itu, mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum radium, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lain tidak mempan? Yang ketiga, dalam sanksi hukum pidana tersebut, yaitu yang tragis atau sesuatu yang menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Maksud dari ucapan itu adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum, antara lain nyawa, harta, benda, ataupun kehormatan, dalam pelaksanaannya ialah apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya, justru mengadaan perlukaan terhadap benda hukum di si pelanggar sendiri. Poin keempat, yaitu hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka. Hukum pidana tidak memuat norma-norma baru. Norma-normanya ada dalam cabang hukum lainnya, dipertahankan dengan ancaman pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai aksesor terhadap hukum lainnya. Selanjutnya yaitu alasan pemaaf, alasan pembenaran, dan alasan penghapusan penuntutan. Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Title ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum, pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan, hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Biasanya, dalam title 3, buku pertama yang dipandang orang sebagai alasan pembenar adalah pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama, pasal 49 ayat 1 mengenai pembelaan terpaksa non-aware. Yang kedua, pasal 50 mengenai pelaksanaan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pasal 51 ayat 1 melaksanakan perintah atasan. Selanjutnya itu pasal 48 mengenai daya paksa overmatch. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidanakan karena tidak ada kesalahan. Biasanya dalam title 3 buku pertama yang dipandang orang sebagai alasan pemaaf adalah pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 49 ayat 2 mengenai pembelaan yang melampaui batas. Yang kedua, pasal 51 ayat 2 penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang. Yang ketiga yaitu pasal 48 mengenai daya paksa overmatch. Selanjutnya yaitu alasan penghapusan penuntutan. Dikarenakan pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan kalau perkaranya tidak dituntut. Tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi yang pertama, alasan penghapus pidana yang umum yang terdapat title 3 buku pertama. Yang kedua yaitu alasan penghapusan pidana yang khusus. Contohnya pasal 310 ayat 3. Selanjutnya, azas-azas hukum pidana. Berlakunya hukum pidana menurut waktu. Pasal 1 KUHP. Pertama, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan,
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Kedua, jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Dan asas-asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP, asas legalitas. Hakim dilarang mencipta hukum apabila ketentuan pidana dalam undang-undang tidak mengaturnya. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Azas tidak berlaku surut. Hukum pidana tidak berlaku surut atau mundur. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Tetapi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP, asas tersebut tidak secara mutlak dianut. Azas larangan penggunaan analogi. Hukum pidana tidak dapat ditafsir secara analogi. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Berlakunya hukum pidana dihubungkan dengan tempat dan orang. Selanjutnya, kriminologi. Pengertian kriminologi, menurut Mulyatno, kriminologi adalah ilmu tentang kejahatannya sendiri. Menurut Kanter dan Sianturi, kriminologi mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan tidak atau belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertulis. Menurut Sutherland and Cressey, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Dan beberapa sarjana memasukkan kriminologi sebagai bagian atau pendukung dari IPHP. Simons van Hemel, alasannya bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang berlaku, mengkonstruksikan apa yang dimaksud serta mensistematisirnya. Akan tetapi perlu diselidiki juga penyebab dari tindakan atau tindakan pidana itu, terutama mengenai pribadi si pelaku, dan selanjutnya perlu diperhatikan cara pemberantasan kejahatan. Selanjutnya, pembagian kriminologi Kanter and Sianturi berdasarkan pembatasan yang diberikan kriminologi dibagi menjadi dua bidang atau tugas. Yang pertama yaitu etiologi kriminal yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. Yang kedua, pemberantasan atau pencegahan kriminal atau menemukan cara-cara pemberantasan kejahatan. Lanjut, pembagian kriminologi. Sutherland and Cressey, kriminologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ilmu kemasyarakatan dari hukum atau kemasyarakatan hukum, yaitu usaha untuk menganalisis atau keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana. Yang kedua, etiologi kriminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan. Dan yang ketiga, pemberantasan atau pencegahan kejahatan. Lanjutan pembagian kriminologi, yaitu yang pertama di negara Anglo-Saxon, kriminologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kriminal biologi yang menyelidiki dalam diri orang itu terdiri akan sebab-sebab dari pembuatannya baik dalam jasmani maupun rohaninya. Yang kedua, kriminal sosiologi yang mencoba mencari sebab-sebab itu dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada. Yang ketiga, kriminal politik, yaitu tindakan-tindakan apa sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. Untuk kesimpulannya, hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgent. Ekstensinya sejak zaman dahulu, hukum ini dititik sangat penting ekstensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, dan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku hukum pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.